Hai, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mei Putrianti. Saya dari kelas Manajemen Internasional. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang regulasi perbankan berbasis risiko. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang regulasi perbankan berbasis risiko. Ada 4 elemen yang harus ditegakkan oleh sebuah regulasi, yaitu unsur keamanan dan pertempuran jika menyangkut risiko bagi semua pemangku kepentingan. 2. Kesesuaian atau kesehatan regulasi dapat membuat rambu-rambu untuk mencegah risiko tersebut. Unsur-unsur kepentingan kelompok atau organisasi tertentu saat pengaturan itu dilaksanakan. Saling menguntungkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pentingnya peraturan. Dalam melindungi deposan dan pinjaman, lalu ada 4 lapisan pengaman yang bisa dilakukan. 1. Lapisan keamanan pertama. Regulasi mewajibkan bank untuk mematuhi regulasi agar tidak melanggar batas maksimal hibah kredit. Lapisan keamanan kedua membuat ketentuan tentang batas modal minimum yang harus dijaga oleh masing-masing bank. Lapisan keamanan ketiga, ketentuan ini mengharuskan bank untuk mengingat kembali program pinjaman. Di Indonesia, semua bank diwajibkan untuk mengikuti program pinjaman dari lembaga pinjaman simpanan atau LPS dan membayar premi penjamin. Lapisan keamanan keempat, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dilakukan regulator. Kegiatannya meliputi memeriksa di pernyataan akuntansi dan melaporkan serta dalam bentuk di luar situasi evaluasi. Perbandingan Basel I dan Basel II Accord. Dalam Basel I Accord, pengukuran kecukupan modal dan aset tertimbang menurut risiko tetap fokus ukuran tunggal dengan pendekatan sensitivitas risiko yang sederhana. Pada dasarnya, Basel I Accord menggunakan satu ukuran cocok untuk pendekatan dalam menghitung besarnya risiko dan permodalan. Di sini tidak ada pilihan lain bagi masing-masing bank kecuali menerapkan angka pengukuran risiko dan cara perhitungan yang ditetapkan dalam menghitung kecukupan modal. Penentuan ini dilakukan oleh pengawasan dan di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral. Berbeda dengan Basel II Accord yang memungkinkan perhitungan berdasarkan metodologi internal setiap bank. Inilah yang dikenal dengan namanya pendekatan jalur kembar seperti yang tersirat dalam amandemen risiko pasar. Pendekatan ini mencakup 2 aspek, yaitu di satu sisi Basel II Accord lebih menerapkan pengawasan berbasis risiko canggih dan memiliki level sensitivitas risiko yang tinggi. Tujuannya tidak lain untuk melindungi bank dari risiko finansial. Di samping itu, fleksibel, mengakomodasi kondisi masing-masing bank dan dapat menerima bila bank menggunakan internal metodologi sendiri, karena kondisi masing-masing bank tidak sama dan memiliki karakteristik yang berbeda. Kronologi perjanjian Basel. Ada kelemahan dalam konsep rasio aset modal atau kemudian Bank for International State Limits atau BIS kemudian setuju untuk melakukan perubahan regulasi. Kemudian melahirkan 2 anak rasio modal berbasis risiko yang baru oleh regulator untuk melamar komersial di negara anggota BIS. 1. Basel 1988. Persetujuan selanjutnya disebut Basel I. Implementasi dimulai pada 1 Januari 1993. Basel I secara eksplisit memperhitungkan risiko kredit. Risiko kredit yang bervariasi dengan elemen dengan aset, baik aktif maupun aktif of neraca dalam menentukan kecakupan modal bank. Elemen risiko pasar dalam perhitungan modal berbasis risiko dilakukan dengan menambahkan elemen add rasio 8% untuk ekspor risiko kredit. Perjanjian kesepakatan modal Basel baru yang kemudian dikenal sebagai Basel II dipublikasikan sebagai dokumen konsultatif oleh BIS pada tahun 2001 dan dengan dokumen final yang diterbitkan pada bulan Juni 2006. Elemen ini disarankan untuk dimasukkan risiko operasional dan penyempurnaan penilaian risiko kredit ke dalam penghitungan kecukupan modal. Peraturan 3 pilar. 1. Persyaratan modal minimum. Pada pilar pertama ini disebutkan bank diminta untuk menghitung peraturan persyaratan modal minimum dengan pertimbangan masuknya elemen risiko kredit, risiko pasar atau risiko operasional. Kebutuhan review pengawas. Review pengawas dilaksanakan oleh Federal Reserve Board di Amerika Serikat dan The Financial Services Authority di Inggris. Dirancang untuk persyaratan modal dipertahankan di atas tingkat minimum yang ditentukan sesuai dengan dasar perhitungan yang berlaku untuk pilar pertama. Perlunya tindakan segera atau tanggapan darurat atau tindakan awal dalam mengatasi risiko yang dapat mengancam permodalan bank. Tegak disiplin pasar. Ini dapat dilakukan dengan mengembangkan seperangkat persyaratan aturan pengungkapan struktur modal, eksposur, risiko, dan kecakupan modal. Tujuannya adalah sebagai pendorong atau memperkuat keterbukaan dan mendorong praktik perbankan yang baik, aman, dan suara. Disiplin pasar menurut BIS adalah mekanisme tata kelola yang sehat. Mekanisme tata kelola
baik internal maupun eksternal masing-masing pihak dalam ekonomi pasar bebas, dan diharapkan dapat tidak ada tekanan atau intervensi pemerintah sebagai penguasa suatu. 2 elemen penentu kecakupan modal. 1. Modal bank. Karakteristik bank sebagai unit usaha yang memiliki leverage keuangan tinggi. Dengan ini keselamatan pemegang saham hal ini akan bergantung pada seberapa kuat permodalan bank tersebut mampu menyerap kerugian akibat risiko kegagalan yang dialaminya pada waktu tertentu. Perubahan suku bunga telah menyebabkan terjadinya perubahan nilai aset bank pada akhirnya dapat menyebabkan bank mengalami keadaan buruk. Total aset bank. Untuk melihat kekuatan dan ketahanan permodalan bank dapat menyerap risiko kerugian tergantung dari seberapa besar risiko yang dihadapinya. Besarnya risiko ini tercermin dari jumlah aset yang dihitung dengan mempertimbangkan masuknya beberapa elemen risiko yang terkait dengannya, yang dikenal dengan aset tertimbang menurut hak atau ATMR atau aset tertimbang menurut risiko AT. Membangun perbankan sehat. Risiko perbankan dan peraturan meliputi pemahaman tentang risiko dan kebutuhan regulasi di perbankan, pemahaman lebih lanjut tentang pasar, kredit, dan operasional, termasuk pengertian tentang risiko pasar dan risiko perbendaharaan, pendalaman risiko dan risiko kredit operasional, pengawasan, pengungkapan, dan pemerintahan. Bagaimana tata kelola perusahaan sehat perlu ditegakkan dan dilindungi oleh bank. Tata kelola perusahaan yang baik bagi bank. Kemitraan strategis. Bank menjalin kemitraan dengan pihak ketiga seperti asuransi yang mengalihkan risiko kredit karena untuk melindungi kesimpanan nasabah terdapat lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Baik, terima kasih atas presentasi saya tadi. Saya ucapkan terima kasih.